Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rilis Marlina. Saya guru mata pelajaran Bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Pasawahan, kantor cabang Dinas Wilayah 10 Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kesulitan dalam belajar bahasa Inggris dan solusinya. Masalah ini sebenarnya tidak hanya dihadapi oleh siswa sebagai pembelajar, tapi juga dirasakan oleh secara umum mereka yang berusaha untuk belajar bahasa Inggris, tak terkecuali oleh pembicara ini sendiri. Baik, kita akan mulai saja. Apa saja yang dihadapi oleh pembelajar bahasa Inggris dan seperti apa solusinya? Nanti kita simak bersama-sama. Ada beberapa masalah yang dihadapi oleh pembelajar dan kita akan sampaikan juga langsung dengan solusinya. Baik, masalah yang pertama yang dihadapi oleh para pembelajar diantaranya adalah kurangnya rasa percaya diri. Ini tentunya biasanya dirasakan oleh para pemula. Para pemula yang belajar bahasa Inggris ini merasa takut untuk berbicara karena takut salah. Takut karena mereka tidak punya basic kemampuan atau basic vocabulary yang cukup untuk berbicara. Ada solusi yang bisa menyelesaikan masalah ini, diantaranya adalah dengan membiasakan untuk berlatih dengan banyak orang atau komunitas tertentu untuk meningkatkan kepercayaan diri. Di sini kita atau pembelajar bisa mencari teman-teman yang sefrekuensi untuk bisa saling sharing bahasa, bisa saling mempraktekkan. Komunitas tersebut akan membentuk rasa percaya diri yang cukup besar bagi pembicara atau pembelajar tersebut. Jadi ini akan menjadi solusi yang baik untuk mereka. Kemudian, masalah yang kedua adalah keterbatasan waktu untuk belajar. Khususnya bagi siswa, waktu 2 kali 45 menit dalam 1 minggu untuk belajar bahasa Inggris tentunya sangat kurang. Waktu yang 2 kali 45 menit ini tidak bisa mengcover atau tidak bisa secara signifikan meningkatkan kemampuan berbicara kepada siswa. Karena tentunya terlalu banyak siswa dalam kelas tersebut. Oleh sebab itu, butuh ada waktu yang disediakan khusus bagi si pembelajar itu sendiri. Makanya di sini solusinya adalah dengan meluangkan waktu, walaupun singkat, yaitu dengan menambah intensitas belajar di luar jam pembelajaran di kelas untuk membaca atau untuk melafalkan dengan benar. Ya, jadi di sini silakan sediakan waktu 15 menit dalam 1 hari, mungkin cukup ya untuk menambah hasanah pembelajarannya. Tapi 15 menit itu kalau bisa, 15 menit itu kalau bisa dilakukan dalam beberapa kali dalam 1 hari. Jadi silahkan apakah mungkin setelah atau pada jam istirahat, atau mungkin pulang sekolah, atau menyelipkan waktu ketika belajar malam, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga masalah yang dihadapi adalah kesulitan dalam menguasai vocabulary. Hal yang dasar yang harus dipelajari tentunya di sini untuk bisa berbicara adalah menambah pembendaharaan kata atau vocabulary mastering. Dengan vocabulary yang kita kuasai, maka kita punya bahan untuk kita sampaikan. Ada kalimat yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita rangkai. Bayangkan jika vocabulary itu tidak ada, maka tidak ada yang bisa kita sampaikan. Oleh sebab itu, maka di sini wajib seorang pembelajar menambah pembendaharaan kata atau vocabulary sebanyak-banyaknya. Ya. Di sini, mungkin selama ini kalian sudah berusaha, tapi ternyata tidak kunjung bisa menambah atau sangat kecil sekali atau sangat sedikit sekali pembendaharaan kata tersebut meningkat. Kita cek, di sini solusinya barangkali koreksi metode menghafal yang dilakukan sebelumnya. Mungkin selama ini metodenya salah. Di antaranya mungkin di sini saya bisa menambahkan atau bisa menjadi solusi buat di sini pendengar semuanya. Di antaranya mungkin bisa dengan satu, memulai dari hal-hal yang sekitar kita. Silahkan berikan penamaan pada benda-benda yang ada di sekitar kalian. Berikan nama-nama tersebut sehingga secara automatically kalian bisa menghafal nama-nama tersebut. Dan secara tidak langsung, tanpa kalian sadari, kalian dapat menghafalkan nama-nama tersebut dengan baik. Nanti setelah itu, kalian bisa kembangkan ke
pembenaran kata dengan skop atau lingkup yang lebih luas. Itu yang ketiga. Baik, masalah berikutnya yang dihadapi siswa atau yang dihadapi oleh pembelajar dalam pembelajaran bahasa Inggris diantaranya adalah yang keempat sekarang, kesulitan dalam pelafalan bahasa Inggris. Kesulitan dalam pelafalan. Bahasa Inggris seringkali penulisan dengan pengucapannya berbeda, bahkan jauh berbeda. Ini yang seringkali dikeluhkan oleh para pembelajar. Lalu bagaimana solusinya? Lakukanlah percakapan dengan teman atau native speaker dan mintalah pendapat mereka tentang pelafalan yang sudah kita lakukan. Ada beberapa solusi, bisa diantaranya adalah tadi dengan mencari teman atau native speaker untuk kalian ajak bicara, untuk kalian ajak praktek berbicara bahasa Inggris, kemudian mintalah mereka untuk mengkoreksi atau memberikan pendapat apakah pelafalan yang kalian sebutkan sudah sesuai atau tidak dengan sebelumnya. Sebelum kalian melakukan percakapan itu, kalian bisa menggunakan media smartphone yang kalian punya. Ada banyak aplikasi yang bisa membantu kalian dalam pembelajaran ini atau dalam tahapan ini. Di antaranya adalah kalian cukup bisa dengan menuliskan satu kata tertentu ya dalam bahasa Inggris, kemudian kalian klik audionya. Ada audio yang bisa kalian putar dari native speakernya tentang bagaimana melafalkan kata tersebut dengan benar. Silakan dengarkan berulang-ulang, kemudian kalian coba juga berulang-ulang, atau bila perlu silahkan kalian record ya, kalian rekam suara kalian, kemudian kalian setel ulang. Apakah sudah sesuai? Jika sudah, kalian bisa beralih ke kata yang baru. Jika belum, silahkan ulang kembali sampai hasilnya benar-benar maksimal atau benar-benar sesuai. Baru kemudian kalian tadi melakukan percakapan dan minta teman kalian untuk mengkoreksi atau mengomentari. Itu yang keempat. Yang kelima, seringkali pembelajar itu takut untuk belajar grammar. Kita tahu bahwasanya bahasa Inggris ini punya tata bahasa yang cukup lumayan, banyak ya tata bahasa yang harus dikuasai. Di antaranya bahkan bahasa Inggris itu memiliki 3 perbedaan kata kerja, 1, 2, dan 3, yang tidak kita temui pada bahasa Indonesia. Itu hanya salah satu saja. Tapi di sini ketika kita berbicara tentang grammar, ya, karena grammar ini untuk membuat kalimat yang kita buat itu tersusun dengan rapi, ya, tersusun dengan benar, tentunya harus dan penting untuk kita pelajari. Tapi di sini yang perlu diperhatikan, ya, di kolom solusinya, belajar grammar itu bukan sekedar menghafalkan rumus-rumus seperti pada kosakata. Namun cara belajar yang efektif justru dengan mengerjakan soal-soal. Semakin sering kita mengerjakan soal, maka akan semakin mudah kita memahami tentang grammar. Itu artinya, setelah kita mempelajari, maka silakan kerjakan latihannya sebanyak-banyaknya. Semakin banyak soal yang dikerjakan, maka akan semakin kita paham tentang grammar tersebut. Jadi, jangan enggan, jangan malas untuk mengerjakan latihan, karena dari sana kalian bahkan si pembelajar akan mengasah kemampuannya untuk menguasai grammar itu dengan baik. Kemudian, masalah yang keenam adalah kesulitan dalam menerjemahkan. Seringkali yang dilakukan oleh pembelajar adalah mentranslate atau menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Baru kemudian mereka ucapkan. Itu mungkin tahapan yang kurang benar atau bahkan mungkin tidak benar. Karena yang benar adalah di sini ada solusinya, mulailah untuk berpikir dengan bahasa Inggris dengan mengucapkan kejadian-kejadian kecil. Silakan mulai berpikir sesuatu hal yang kecil, rutinitas kecil yang biasa kalian kerjakan sebelum mungkin berangkat ke sekolah, mulai dari bangun tidur, kemudian mungkin mandi, membantu orang tua, sarapan, siap-siap, sampai kemudian kalian berangkat bersama teman. Pikirkan hal-hal kecil tersebut, kemudian coba kalian rangkai dalam sebuah kalimat berbekal dengan penguasaan vocabulary yang sudah kalian punya. Jika ada kata yang tidak bisa kalian translatekan ke dalam bahasa Inggrisnya, maka itu berarti vocabulary yang harus kalian tambahkan dalam pembendaharaan kata kalian, dalam penguasaan pembendaharaan kata kalian. Jadi cobalah untuk mentranslate secara langsung ke dalam bahasa Inggris hal-hal kecil yang sedang, yang sudah, atau yang akan kalian lakukan. Dan yang terakhir, masalahnya adalah tidak memiliki teman untuk berlatih. Ini cukup sulit ya, karena bahasa itu adalah bahasa terapan, harus dipraktekkan dengan teman. Maka di sini kalian sebenarnya bisa menggunakan aplikasi solusinya, bisa menggunakan aplikasi belajar yang menghubungkan ke banyak orang secara online.
Dan jika tidak, kalian bisa mencari solusinya dengan mengikuti kursus bahasa Inggris yang bisa membantu kalian untuk bertemu dengan teman yang memiliki tujuan yang sama secara langsung. Jika kalian tidak punya banyak waktu untuk menempuh kursus secara langsung, kalian bisa melakukannya secara online yang bisa dilakukan, bisa dikerjakan kapan saja dan di mana saja. Tapi jika kalian ingin bertemu secara langsung dengan rekan yang bisa kalian jadikan sebagai rekanan untuk belajar, maka silakan ikuti kursus di mana nanti komunikasinya akan lebih komunikatif dan tentunya lebih seru untuk kalian ikuti. Baik, itu adalah ketujuh masalah kesulitan yang dihadapi oleh pembelajar bahasa Inggris berikut dengan solusinya. Semoga bisa membantu dan menjadikan solusi untuk semua masalah yang kalian rasakan pada saat ini. Dan mudah-mudahan video ini memberikan manfaat. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.